teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori tentang siklus kehidupan manusia. Yang pertama, fase embrio, pembuahan hingga 8 minggu. Fase ini dimulai saat sel telur dibuahi oleh sperma, membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Proses ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Lalu zigot bergerak menuju rahim dan menempel di dinding rahim untuk berkembang. Minggu pertama dan kedua, zigot membelah dan membentuk morula atau bola sel yang kemudian berkembang menjadi blastokista. Minggu 3 dan 4, proses implantasi terjadi dalam organ utama mulai berkembang. Minggu 5 sampai 8, sistem saraf, jantung, dan pembuluh darah mulai membentuk meskipun masih sangat sederhana. Kedua, fase janin, 9 minggu hingga kelahiran. Setelah minggu ke-8, embrio menjadi janin. Fase ini periode di mana organ dan sistem tubuh semakin berkembang dan siap untuk berfungsi setelah kelahiran. Minggu 9 sampai 12. Janin mulai bergerak meskipun tidak dapat dirasakan oleh ibu. Pembentukan tulang dan otot juga dimulai. Minggu 13 sampai 24. Janin semakin berkembang dengan perkembangan sistem pernapasan, sirkulasi darah, dan pertumbuhan rambut serta kuku. Minggu 25 sampai 40, janin tumbuh besar, organ vitalnya hampir sempurna dan ia mempersiapkan kelahiran. Yang ketiga, fase kelahiran atau persalinan. Persalinan dimulai dengan kontraksi rahim yang berfungsi untuk mendorong janin keluar dari rahim. Fase kelahiran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pembukaan leher rahim yang berlangsung dalam beberapa jam hingga mencapai dilatasi penuh 10 cm. Tahap kedua, proses melahirkan, di mana bayi didorong keluar dari rahim melalui jalan lahir. Yang ketiga, pengeluaran plasenta yang terjadi beberapa menit setelah bayi lahir. Yang keempat, masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Bayi mengalami pertumbuhan fisik yang pesat. Mereka mulai mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti merangkak, berdiri, dan berjalan. Selain itu, mereka mulai belajar bahasa dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Masa kanak-kanak, 2 sampai 12 tahun. Pada masa kanak-kanak ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Mereka belajar di sekolah, mengembangkan kemampuan berpikir logis, serta menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya. Masa kanak-kanak, 2 sampai 12 tahun. Pada masa kanak-kanak ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Mereka belajar di sekolah, mengembangkan kemampuan berpikir logis, serta menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya. Masa remaja, 12 sampai 18 tahun. Masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, tubuh mengalami pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan perubahan suara untuk remaja pria. 7. Masa dewasa awal, 18 sampai 40 tahun. Dewasa awal adalah masa di mana individu mulai mengembangkan karir, membentuk keluarga, dan mencapai kemandirian secara sosial dan finansial. Dewasa tengah, 40 sampai 65 tahun. Pada tahap dewasa tengah, individu mulai memasuki fase refleksi hidup. Banyak yang menghadapi perasaan pencapaian atau krisis paruh baya, serta berubah fisik dan sosial. Masa lansia, 65 tahun ke atas. Lansia adalah tahap kehidupan yang ditandai dengan proses penuaan lebih lanjut. Pada usia ini, banyak individu memasuki masa pensiun, memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, dan mungkin menghadapi masalah kesehatan. Masa kematian. Kematian adalah akhir dari siklus kehidupan manusia. Proses ini mengakhiri fungsi tubuh dan individu berhenti hidup secara fisik. Namun, bagi banyak budaya dan agama, ada keyakinan tentang kehidupan setelah kematian yang berbeda-beda menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.